Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Rafiq, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan, sekaligus mahasiswa PBG PAI dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2025 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 9 dengan materi bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin semuanya dirapikan dulu. Ada yang masih belum rapi? Ya, alhamdulillah. Baik, ketua kelas, ya silakan pimpin doanya ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, alhamdulillah. Fahalukum? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, Ustaz pengen semangatnya biarpun kita siap tapi tetap semangat. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Hari ini Ustaz akan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Habib, Fajar, masuk. 3 ya. Kenapa? Sakit semua. Sakit semua. Nah, kita doakan semoga Ananda diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah ya nak. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kalian pada hari ini dapat hadir ke sekolah. Untuk apa? Untuk belajar. Kalau Ustaz ingat hadis Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal." Dia ingin masuk surga, katakan. Masya Allah. Semoga kita semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan satu hal lagi nak. Ketika kalian belajar, apalagi kita belajar hari ini pelajaran apa? PAI, ya, pendidikan agama Islam. Dan itu salah satu hadis Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah ingin sebuah kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan pahamkan baginya ilmu-ilmu agamanya. Selama 2 jam ke depan akan belajar. Belajar apa kira-kira? Sebelum belajar, Ustaz ingin tanya dulu, kira-kira di depan ini gambar apa? Sapi dan kambing. Oke, angkat tangan deh. Siapa yang mau menceritakan ini gambar apa gitu? Oke, Radit silakan. Oh, Masjidil Adha. Oh, ini kambing. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Hewan kurban. Yang mana hewan kurban? Dua-duanya, Masya Allah, mantap, keren. Ya, ini adalah seperti yang teman-teman kalian sebutkan tadi, hewan-hewan kurban. Ya, karena kita hari ini akan belajar terkait mengenai bersyukur dengan akikah dan berbagi atau peduli sesama dengan berkurban. Jadi kita akan belajar terkait mengenai akikah dan kurban. Untuk apa coba? Ya, untuk apa kita belajar terkait mengenai bersyukur dengan akikah dan peduli dengan berkurban? Tentang akikah dengan kurban, yaitu agar dapat menjelaskan secara syariat dan cara penyembelihan hewan kurban dengan benar. Kemudian yang kedua, ya, agar dapat menjelaskan ketentuan kurban dan akikah dengan benar. Syarat-syarat akikah apa sih? Ya kan? Kurban itu syaratnya apa? Ya kan? Kemudian
dapat mengidentifikasi hikmah yang terkandung dalam ibadah kurban dan akikah dengan tepat juga. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kemudian apa? Ya, yang berkaitan dengan itu. Maka dengan memahami itu makna ibadah akikah dan kurban, maka kalian dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peduli ya terhadap sesama. Kenapa kita harus peduli terhadap sesama? Ya. Karena itu adalah satu kebaikan ketika kita peduli dengan sesama kita, ya. Hal-hal kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan sebuah pahala. Kemudian kita juga akan kemudahan sosial mulai berbagi rezeki dengan sesama sebagai wujud implementasi iman dan takwa. Kalian beriman kan, bertakwa, maka mewujudkannya adalah dengan ini. Iman itu meyakini dalam hati, ya, nutqu bil lisan wal amal bil jawarih. Yang pertama adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Kemudian apa? Mengamalkan, mengejawantahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita terkait mengenai itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kewargaan, peduli sesama warga, tidak lagi saling ketika ada tetangganya yang miskin misalnya kita peduli, kita bantu, ya kan? Ada loh ya di Indonesia saat ini yang mungkin dia tidak pernah makan daging, ya kan? Dengan adanya kurban maka dia bisa makan daging, ya kan? Dulu Ustaz ingat waktu Ustaz masih kecil mau makan daging ayam itu nunggu lebaran, mau makan daging sapi, daging kambing nunggu Idul Adha, nunggu kurban. Ada kasus-kasus, studi kasus yang harus kalian pecahkan. Kemudian kolaborasi, akan kelompok, kemudian komunikasi, di situ akan saling berkomunikasi menyelesaikan masalah, ya kan? Kemudian ada rahmatan lil alamin. Nah, ini berkeadaban. Jadi bagaimana seorang muslim harus bertingkah laku. Kemudian keteladanan. Terus pelajaran ke depan kita akan mempelajari materi tentang apa tadi? Akikah. Terus dan hikmahnya. Masya Allah. Ya. Oke. Kemudian saya ingin tanya. Oke ya. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar penjelasan tentang akikah atau kurban? Ada yang pernah baca atau dengar ceramah Ustaz terkait dengan akikah atau kurban? Ada yang pernah katakan? Pernah. Oke, ini pernah. Yang sudah dikakikahin? Wah, di sini ada nggak yang sudah kurban? Belum. Berkurban. Atau orang tuanya berkurban atas nama Zulfikar misalnya. Ada? Ada. Oh. Ya, orang tuanya kurban atas nama Azam. Nah, contohnya seperti itu. Oke ya. Oke. Kurban dilaksanakan kapan? Idul Adha. Jadi sembelih apa biasanya? Kambing. Unta boleh nggak? Boleh. Sapi boleh nggak? Boleh. Kambing? Boleh. Kuda? Nggak boleh. Nggak. Ayam? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Burung? Nggak boleh. Oke ya. Baik, anak sekalian. Nah, jadi kita lihat memahami pengertian terkait mengenai akikah. Nah, ini kalau kita misalnya Radin nanti sudah besar, menikah, punya anak, nah ya kan misalnya tuh anak Masya Allah manisnya, maka sebagai bentuk betul tadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akikahin anak kita. Ya kan? Kalau anak kita laki-laki berapa kira-kira? Ada yang tahu? 2. Laki-laki berapa? 3, 2, 1. Hah? Ya kalau laki-laki maka akikahnya kambing 2. Kalau perempuan kambing 1. Ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ketentuannya. Di sana yang diutamakan adalah domba atau kambing, ya.
Kemudian 2 ekor untuk laki-laki dan 1 ekor untuk perempuan. Waktu pelaksanaan akikahnya kapan? 7 hari setelah kelahiran. Kalau nggak sempat misalnya 7 hari, kapan? 14. Kalau nggak sempat lagi kapan? 21. Oke. Nah itu dagingnya buat apa? Buat bagi boleh, ya kan? Misalnya dia mau nyembelih, datang ke panti asuhan, ngantarkan, ya kan? Ini anak saya baru lahir, perempuan, saya mau akikah 1 kambing, boleh di sana. Atau pada tetangga-tetangganya, sebagai syukur alhamdulillah udah lahiran dan sebagainya diundang. Kalian pernah kan datang akikah acara? Seperti itu ya. Ya, orang ini seperti itu terkait mengenai akikah. Jadi akikah adalah nih, ya, ketika kita mempunyai kemampuan, maka akikahin anak kita. Kemudian memahami hukum terkait mengenai kurban. Nah, Ustaz ingin menyampaikan sebuah video dulu tayangan kurban. Kita akan melihat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. kita lihat prosesinya ya. Jadi ketika kita kurban ini sapi, ini di dekat rumahnya Ustaz, ya, di masjid atas depan rumahnya Ustaz. Nah, ini mengucapkan dia panitia kurban di masjid. Nah, jadi teknik untuk memotong sapi juga ada. Nah, kita kurban ini sapi, ini di dekat rumahnya Ustaz, ya, di masjid atas depan rumahnya Ustaz. Nah, ini mengucapkan dia panitia kurban di masjid. Nah, jadi teknik untuk memotong sapi juga ada. Nah, ada berapa sapi? Ada 7. Ini yang tulangnya, dan ini yang nanti akan didistribusikan, dibagikan, ya kan, dibagikan. Bisa juga Bun? Nah, pada fisiknya. Oke. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, apa itu? Ustaz minta salah satu untuk bantu membacakan. Siapa? Angkatan. Hah? Radit, silakan Radit. Oke, Masya Allah Radit. Banyak orang yang beranggapan bahwa akikah hanya sunnah sehingga tidak melaksanakannya. Ada pula yang beranggapan bahwa kurban atau menyembelihnya salah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal tersebut? Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim yang menyembah hal tersebut? Oke, kira-kira masalah ini ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan. Ada berapa masalah yang harus kita selesaikan kira-kira? Ada 3. Oke, silakan Azam. Oke, apa saja itu? Kita hanya sunnah Oke, kan? melaksanakannya. Oke, 1. Yang kedua? Sekali seumur hidup bagi yang mampu. Oke, 3. Cara penyembelihan hewan yang tidak sesuai syariat. Cara menyembelih hewan yang tidak sesuai dengan syariat. Betul sekali. Ya, Masya Allah, mumtaz. Ya, karena sudah keren. Ya, jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita mendapati hal ini sering terjadi tidak di masyarakat? Sering sekali. Iya kan? Pertama adalah orangnya kaya, ya kan? Mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, ya kan? Anaknya 4, tidak diakekahin semua, ya kan? Atau misalnya yang berkurban tadi rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, ada Pajero, ada Fortuner, ya kan? Ada apalagi Alphard.
Tapi ketika kita ditanya, Pak, kurban nggak hari ini? Sudah tahun lalu. Atau misalnya, Pak, kurban nggak? Nggak, aku sudah kurban dulu waktu SMP. Kan cukup sekali saja. Ada nggak yang seperti itu? Bisa jadi ada. Dan itu yang mungkin kayak misalnya Ustaz pulang kampung. Pulang kampung sempat Ustaz diminta ngisi ceramah. Jadi Ustaz diminta, Ustaz bisakah ngisi ceramah tapi terkait mengenai kurban? Karena di sini ada orang-orang kaya, dia punya toko di pasar, tokonya besar, banyak, kebun sawitnya luas. Tapi dia nggak kurban. Kenapa? Beranggapan dia sudah pernah kurban. Dia beli sapi untuk semua keluarganya, seumur hidup itu saja, sekali saja. Ya kan? Bikin ceramah agar dia mau kurban lagi. Seperti itu. Nah, anggapan itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait penyembelihan. Oleh karena itu, oke, kita akan membagi kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok sehingga Ustaz akan hitung 1 sampai 4. Ya, 1 sampai 4. Nanti setiap peserta menyebutkan yang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 nanti berkelompok sesuai dengan nomornya. Oke, semuanya berdiri. Oke. Siap. Ayo nak, semuanya berdiri. Oke, kita hitung dari Azam ke Afif. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Hitungan ke 5 semuanya sudah ketemu dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 2. Aja. Oke. 3. Kalau sudah langsung bikin kelompok. Silakan, silakan. 4. Oke. kamu berapa? 3. Ya. Oke. 5. Oke, silakan. Oke. Ustaz akan bagikan LKPD-nya ya. Oke. Ini silakan untuk dipecahkan masalahnya tadi. Ini tasnya boleh. Saya keliling sembari menilai kalian. Oke. Jadi perhatikan nah, LKPD-nya sudah Ustaz bagikan. Silakan untuk dibaca baik-baik selama 2 menit. Kemudian setiap kelompok mulai mengerjakan. Ya, silakan kerjakan dan nanti kita akan speak siapa yang akan maju presentasi. Ya. Ini kan satu peta konsep. Nah, Ali menggunakan peta konsep. Terus ini jawab terkait dalil. Nah, ini terkait mengenai analisis cuma sama studi kasus. Nanti pas presentasi maju semua. Itu juga bisa. Ya kan? Lihat di sini bab 4. Ya, ini bab 4. Boleh. Ini minimal 3. Soalnya kalau misalnya kurang Tahun berapa ya? Bikin matchingnya, kemudian dalilnya, kemudian hikmahnya apa, dan juga studi kasusnya itu diselesaikan. Ya, nanti presentasi minggu depan. Siapa yang lihat ini juga sebelum presentasi? Ya, oke. Ini gimana? Nah, pentasnya ini semuanya sama atau beda? Jadi ini kan ada beberapa yang bisa peta konsep. Nah, atas ini bisa menggunakan untuk peta konsep. Ya, misalnya Afif bikin peta konsep, kemudian Hasan dia terkait dalil-dalil. Nah, ini terkait mengenai analisis hikmah dan studi kasus. Itu bisa. Tapi tetap bareng-bareng. Nanti majunya bareng-bareng, presentasinya bareng-bareng. Ya. Paham ya? Satu aja yang ditulis nama kelompok sama ininya. Apa-apa. Boleh. Contohnya itu. Boleh kayak itu. Aku boleh gambar lain. Ini sebenarnya sampel saja. Contoh. kayak penjelasan Yang penting
Dia nanti lah yang bisa menjelaskan. Jadi misalnya hubungan antara akikah, kurban, bersyukur apa? Sedengkewan. Kemudian dalil-dalilnya. Nah, dalilnya itu apa nih? Wajib kurban apa? Kemudian menyembelih dalilnya apa? Nah, bisa dilihat di bukunya. Juga tempatnya. Dan bersyukur dengan akikah, peduli dengan sesama. Nanti mem ini yang dibikin. Oke, ini nih akikah. Bikin kayak ini juga bisa. Ini akikah, ini kurban, ini syukur, ini apa? Bikin mem-memnya atau contoh seperti itu bisa ini saja. Ya kan? Fasilitasi kertasnya, siapa tahu main-mainnya kan biasanya hanya pengen satu kertas yang besar biar kelihatan teman-temannya. Nah, satu kertas sendiri, nanti yang B-nya sisi dalil sendiri. Tapi kalau misalnya B, C, D-nya dijadiin satu kertas, satu jawaban. Ini siapa yang dalil? Sudah. Nomor berubah. Ini apa? Allah tampil ini malam itu semua menyembeli. Kemudian kurban. Ya, kurban sudah ya. Akikah sudah. Kurban itu sudah. Dia dari Inna a'tainaka al-kautsar. Ini kan sudah hafal. Tidak usah dituliskan, diringkas saja. Al-kautsar. Jadi lebih cepat. Itu juga. Mungkin nanti syukur begini. Kan sudah ada di sana. Ya di gambar. Oke. Semuanya. Ya. Oke, kita sama-sama spin ya. Kita sama-sama spin dulu. Kira-kira siapa yang kita spin yang keluar nama duluan dia akan presentasi duluan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Grup 3 siapa? Oke, silakan maju. Kelompok 3. Oke. Teman-teman semuanya, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan membagikan materi tentang keutamaan berkurban, akikah dan saling peduli antar sesama. Oke, jadi pertama kita akan menjelaskan dalil mengenai keutamaan dalam akikah dan berkurban. Silakan saudara Hakim untuk dibacakan. Dalil yang ketiga ada hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Samurah Kurang lebih mindmap dan hubungan antara syukur, kurban, peduli, penyembelihan sesuai syariat dan akikah. Yang pertama syukur, yaitu syukur atas rahmat dan nikmat Allah yang tiada batas di hari spesial yaitu Idul Adha atau Subuh. Dan yang kedua ada kurban sebagai bentuk rasa peduli antar sesama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk studi kasusnya tadi ya, hasil yang kita berikan, yang harus kita lakukan menghadapi orang yang berkurban itu memberikan dakwah tentang keutamaan dan dalil berkurban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kita bilang apa? Masyaallah. Yang lagi masyaallah. Kira-kira kelompok siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami tentang akidah dan berkurban. Untuk orang yang mampu
memiliki rumah yang bagus dengan uang yang sangat cukup adalah ia harus berkurban setiap tahun, karena itu berkurban adalah sunnah muakkad yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tiga, apa saja syarat sah yang memelihara kurban, hewan kurban. Jadi untuk hewan sapi dan kambing, untuk hewan kambing dan domba adalah berumur 1 tahun, tetapi untuk sapi dan unta adalah berumur 2 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang apa? Masya Allah. Lagi apa? Masya Allah. Baik. Baik, anak sekalian. Kumpulkan, Kalau Nabi dulu biar Kristen. silakan dikumpulkan di atas meja Ustaz tadi yang sudah semuanya. Hitungan ketiga semuanya sudah di atas mejanya Ustaz. Silakan. Ini Habib. Oke. Kalian sudah selesaikan, yang mappingnya juga sudah bagus-bagus. Nah, keren, masya Allah, jazakumullah. Oke. Jadi ini ya. Ini salah satu bentuk yang kalian kerjakan yang memang adalah menggambarkan memudahkan kalian. Kemudian dalil-dalilnya. Jadi dalil kurban apa nak? Inna. Oke, baca bareng-bareng. Dalil kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kesabaran. Jadi ingatkan betul tadi kalian selalu mempresentasikan dalil-dalilnya, ya kan? Kemudian begitu juga yang tidak berkurban atau berkurban cuma sekali saja seumur hidup. Padahal dia uangnya banyak, ya kan? Nah, maka sama kita dakwai, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya orang Islam. Paham tuh? Nah, ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hasan, back to you. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Oke, selesai. Silakan sekarang bertukar dengan rekan kalian. Oke, kita aja bersama-sama nomor 1. Ya, nanti tulis benar salahnya berapa ya. B atau C? B. Betul. Nomor 3? B. Kumpulkan Ustaz. Silakan, maju ke depan. Jika betul semua. Aladit betul semua. Apa betul semua? Refleksi buat pelajaran hari ini ya, kita belajar tata cara kurban, keutamaan dalam berkurban, dalil-dalil kurban, dan juga pentingnya rasa kepedulian antar sesama orang-orang muslim, hamba Allah yang masih hidup sekarang. Oke, masya Allah. Silakan jawab. Berapa? Masya Allah. Ya, masya Allah. Jadi tadi teman kalian sudah menyampaikan terkait mengenai syariat dan tata cara kurban, ya, tentang kurban, hakikatnya dan sudah dipelajari semuanya. Nah, Ustadz juga ingin melakukan refleksi sekali lagi. Nah, silakan kalian gambarkan
emoticon seperti ini contohnya selama mengikuti pembelajaran hari ini ya. Radit bisa menjelaskan bagian ke teman-temannya ya. Silakan dituliskan ya, digambarkan. Kasih merah. Ya. Ustaz kasih waktu 1 menit ya. Kemudian tempel di sini ya. Kemudian tempelkan ya. Bukan lingkaran Sama semua nih. Sama semua ternyata. Kan ada semua. Ya, hampir rata-rata sama. Enggak, gue beda. Oke. Ya, lebar ini juga sama. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah anak-anak sekalian, kita sudah sampai di penghujung ya. Kita ketua kelas tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak luar biasa anak-anak sekalian. Syukur jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.